Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1993 pernah terdapat peristiwa di mana Ketua MUI pada waktu itu, Kiai Haji Hasan Basri, mengeluarkan sebuah pendapat, sebuah statement, tidak ada anak keturunan Rasulullah SAW di Indonesia, bahkan di dunia, karena sudah dinyatakan terputus dikarenakan tidak adanya lagi keturunan Hasan dan Husain. Itu pernyataan atau statement dari Ketua MUI pada waktu itu, Kiai Haji Hasan Basri. Berita singkatnya, Al-Habib Muhammad Al-Habsyi Kuitang memerintahkan Al-Habib Naufal bin Jindan untuk membela keturunan Rasulullah SAW dengan cara berdakwah dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun hal itu gagal. Kemudian berita atau statement tersebut terdengar oleh salah satu kiai NU yang masyhur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur. Gus Dur yang pada waktu itu mendengar kegaduhan atas pendapat Kiai Haji Hasan Basri tersebut, berinisiatif untuk berbicara di halayak umum. Kebetulan pada saat itu ada acara di mana Habib Naufal Jindan akan berdakwah. Sehingga Gus Dur meminta waktu untuk berbicara di halayak umum tentang kegaduhan atas statement Kiai Haji Hasan Basri tersebut. Dan dengan tegas Gus Dur berbicara, mengatakan hanya orang bodoh yang menyatakan atau mengatakan batu permata dibilang batu koral, dan hanya orang bodoh yang mengatakan bahwa batu permata kok dibilang batu kerikil. Mereka, cucu Rasulullah SAW, datang ke negeri ini merupakan karunia Tuhan yang amat besar. Hanya orang yang kufur nikmat kalau tidak mensyukuri hal tersebut. Itu pembelaan dari Gus Dur atas kegaduhan atau statement yang dibuat Kiai Haji Hasan Basri pada waktu itu. Jadi Gus Dur sangat membela Habib. Itulah Kiai Indonesia, menganggap Habib sebagai batu permata. Tidak pernah Kiai Indonesia menghina seorang Habib, seorang Sayyid apalagi. Bagi Kiai Indonesia dan bagi kami, itu adalah nikmat terbesar, karena datangnya Habib ke negeri ini itu membawa misi keislaman. Namun pembelaan itu seakan-akan tidak berarti bagi sebagian kecil Habib atau Habaib, dengan bukti
bukti adanya Habib yang pernah menghina dan memaki seorang Gus Dur. Ada seorang Habib yang pernah menghina seorang Gus Dur, dikatakan buta lah, inilah dan itulah. Melihat fenomena akhir-akhir ini sangat viral masalah nasab habaib, terutama Rabithah Alawiyah. Bahkan muncul fenomena orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah, keturunan yang 33, ada yang mengatakan keturunan 38, sekian. Terima kasih. Itu fenomena yang terjadi pada saat ini. Dan menyikapi hal tersebut, kita sebagai orang pribumi ya sadar bahwa keturunan Rasulullah SAW itu memang sangat mulia, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah SAW. Bagi orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah, itu hal yang sangat luar biasa, dan tentunya harus membuktikan secara fakta, secara konkret bahwa dirinya memang benar-benar keturunan Rasulullah. Bukan hanya mengakui secara pembicaraan, namun harus ada fakta, harus ada bukti. Walaupun kita mengakui atau mengaku-ngaku diri kita ini sebagai keturunan Rasulullah, apakah Rasulullah mengakui kalau kita ini keturunan Rasulullah? Yang jelas bagi orang-orang yang mengakui dirinya adalah keturunan Rasulullah, maka harus mengikuti tingkah laku, adab, akhlak, dan ilmu Rasulullah. Jadi harus mengikuti adab, akhlak, tingkah laku, dan ilmu Rasulullah. Bukan hanya alim di bidang ilmu agama saja, namun harus alim di bidang akhlak, namun harus alim di bidang tata krama, harus alim tingkah lakunya. Bukan hanya alim akalnya saja, tingkah lakunya, adabnya, tata kramanya harus alim, harus dipraktekkan baik pada diri sendiri maupun lebih-lebih kepada orang lain, baik kepada yang lebih muda maupun lebih-lebih kepada yang lebih tua. Jadi untuk menengahi masalah yang viral pada saat ini, ya tentunya orang pribumi harus cerdas menyikapinya. Ini masalah nasab, pembicaraannya pun kemana-mana. Bahkan ada seorang Habib yang untuk mempertahankan nasabnya mengambil dari ayat-ayat Al-Quran dan ditafsirkan secara keliru, ditafsirkan menurut akalnya sendiri. Apa yang dibicarakan tidak nyambung dengan apa yang jadi permasalahannya. Itu kan bahaya. Kami sebagai orang pribumi ini sangat mencintai Habib, sangat mencintai Kiai, sangat menghormati Habib, sangat mencintai Habib, mencintai Sayyid Syarif dan lain sebagainya. Dengan tanda kutip, ilmunya tinggi, akhlaknya tinggi, tata cara bicaranya lemah lembut, mendinginkan, menyejukkan hati,
sopan santunnya dijaga, cara bicaranya dijaga. Tidak hanya mengandalkan akalnya, tapi juga mengandalkan hati, tingkah laku, dan perasaannya. Kita sebagai seorang pribumi asli tentunya tidak ingin ada kisruh. Masalah nasab apalagi itu bukan urusan kami. Namun karena viralnya masalah nasab inilah dan tidak ada klarifikasi, tidak ada tabayyun, sehingga melebar, sehingga meluas. Saya yakin semua orang ingin dihormati, semua orang ingin dimuliakan. Namun tentu dihormati, dimuliakan karena ilmu, karena adab, karena tingkah lakunya, karena cara bicaranya yang lemah lembut. Bukan hanya alim, tapi tingkah laku, akhlak itu lebih penting. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan hanya ilmu. Semoga masalah-masalah yang ada di pribumi di Indonesia ini secepatnya selesai. Secepatnya ada tabayyun, klarifikasi, ada solusi permasalahan, tidak berlarut-larut. Capek mendengarnya. Wallahu a'lam. Saya sebagai orang pribumi juga tidak paham tentang masalah nasab, Rabit, Alawiyah, Habib, Sayyid Syarif, dan lain sebagainya. Tapi kami mencintai, menghormati, dan mengikuti kiai atau habib yang memang benar-benar membimbing kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.